Sweet spotnya enak banget. Ah, gila. Hai, dapet. Gila, drop shotnya enak banget tadi. Dapat banget spinnya. Halo teman-teman tenis, kembali lagi bersama gua Stefan Wan di YouTube channelnya Footprints Tennis nih teman-teman. Dan teman-teman sebelumnya gue pengen mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga resolusi teman-teman satu persatu mulai tercapai ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini spesial banget ya karena tahun baru tentunya ada raket baru dong teman-teman. Jadi ada racun-racun raket baru nih teman-teman di tahun 2026 ini. Dan di depan gua udah ada raket yang spesial banget yaitu Yonex V-Core yang terbaru teman-teman, yaitu Yonex V-Core generasi ke-8 ya, atau kita sebutannya dengan Yonex V-Core Ruby Red nih teman-teman. Nah jadi ini merupakan salah satu gebrakan baru dari Yonex ya, setelah lama kita tunggu-tunggu V-Core yang baru kapan keluar, akhirnya keluar juga. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas mulai dari desain, teknologi ya, dan juga performanya teman-teman ya. Gue udah gak sabar nih pengen cobain ya, langsung aja yuk kita bahas. Oke, kalau dari segi desain teman-teman, ya tentu aja ya, DNA-nya, ya karakternya dari V-Core ini tetap ada ya teman-teman, yaitu warna merah yang mentereng ya teman-teman. Dan kita bisa lihat nih, warna Ruby Red-nya tuh bener-bener solid banget ya. Dan yang gua kaget adalah, pada kali ini Yonex tuh merupakan gebrakan yang luar biasa, yaitu dia buat finishingnya itu glossy teman-teman. Ya kalau biasanya kan finishingnya itu doff ya atau matte ya. Tapi pada kali ini dia berani membuat raket yang glossy ya, jadi beda dari yang lain gitu teman-teman. Jadi salah satu hal yang gue suka sih dari Yonex ya. Nah kalau dari perpaduan warnanya kita bisa lihat ya, dari warna Ruby Red di sini ada sedikit sentuhan dari light blue-nya teman-teman ya. Di grommet bawahnya juga ada sedikit sentuhan dari light blue yang membuat raket ini tuh desainnya simple ya, elegan dan juga nggak norak gitu teman-teman. Dan ada perpaduan warna off-white ya dari logo Yonex-nya ya. Ini tuh putih, tapi putihnya bukan putih kertas seperti ini, tapi putihnya putih off-white gitu. Jadi memberikan keunikan tersendiri ya dari Yonex ini. Dan satu hal lagi yang berbeda dari generasi sebelumnya teman-teman. Jadi desain dari frame-nya ini benar-benar didesain ulang sama Yonex ya gitu. Jadi salah satu contohnya adalah di bagian throat-nya ini sudah tidak ada aerofin-nya gitu. Dan upgrade ini diklaim Yonex mampu menambah swing speed ya teman-teman. Jadi nggak cuman spin yang di-improve, tapi swing speed-nya juga ditingkatkan gitu teman-teman dari Yonex. Mungkin bisa jadi salah satu raket yang paling best selling di 2026. Ya, kita lihat saja. Oke, kalau dari segi teknologi yang tetap masih dipertahankan itu adalah isometric ya. Jadi isometricnya itu kalau bagi teman-teman yang belum tahu merupakan teknologi Yonex ya, dengan membentuk dari frame Yonex-nya ini, buletannya ini bukan berbentuk oval tapi lebih ke segi 8 gitu. Makanya disebutnya isometric. Dan tujuannya isometric ini teknologi Yonex mampu untuk memperbesar ya sweet spot hingga 7% lebih besar dibandingkan dengan raket oval lainnya gitu. Berikutnya ada VDM teman-teman. Jadi vibration dampening mesh ya. Jadi itu merupakan teknologi yang udah dipakai dari generasi sebelumnya ya. Yang pertama kali dipakai di E-Zone ya, kemudian dipakai di V-Core yang generasi ke-7 dan tetap dipertahankan di V-Core generasi ke-8 ini ya. Dan ada satu teknologi yang nggak ada di generasi sebelumnya, kemudian di-upgrade ke Yonex V-Core Ruby Red ini teman-teman, yaitu servo filter. Ya, servo filter ini merupakan teknologi Yonex untuk memfilter ya atau menyaring getaran gitu. Jadi kalau biasa kan kita main getaran itu sebenarnya cukup penting teman-teman. Jadi kalau kita misalnya mainnya terlalu muted, nggak ada getaran sama sekali, itu kita berasanya kayak nggak mukul ya. Jadi nggak confident mukulnya gitu. Tapi kalau misalnya servo filter ini berguna untuk menyaring ya, menyaring. Jadi getaran yang ada tuh tetap masuk gitu, tapi dengan getaran-getaran yang memang sudah comfort gitu, yang sudah nyaman. Jadi memberikan kita confident yang lebih untuk memukul bola teman-teman. Gitu, oke. Gue udah bener-bener nggak sabar pengen nyobain raket yang cenderung nge-spin ini gitu ya. Jadi langsung aja, yuk kita coba review performance-nya ya.
Pukulan pertama tentu saja forehand. Oh, nice. Dari awal banget gue langsung ngerasain satu hal, yaitu spinnya gampang banget keluar. Bahkan tanpa gue harus swing terlalu maksa, bola tuh udah naik dan muter. Walaupun spinnya gede, ini bolanya tuh tetap neken ya, karena powernya pun cukup kenceng. Jadi lawan kita yang di belakang yang mau balikin bola kita tuh merasa kesulitan karena bola kita tuh spin dan power. Dan impact raketnya juga terasa solid tapi nyaman di tangan. Jadi pas gue mukul forehand kenceng, gue tetap pede buat full swing tanpa takut out. Wow, spinnya gila juga. Lanjut ke backhand, di sini karakter Vikor makin kerasa ya teman-teman. Backhand top spinnya terasa lebih hidup dan lebih tinggi net clearance-nya. Jadi buat rally panjang, raket ini bikin kita lebih safe tapi tetap agresif. Wah, backhandnya solid. Wah, solid. Untuk backhand slice-nya, hasilnya juga cukup stabil ya, bolanya cukup rendah dan buat dapetin backspin-nya itu cukup gampang. Overall, di backhand ini gue ngerasa raket ini ngebantu banget buat untuk kita lebih konsisten, terutama kalau lagi ditekan lawan. Sekarang kita coba volley. Jujur, walaupun Vikor dikenal sebagai raket yang baseline, tapi feel di netnya tuh bener-bener enak loh. Dan thanks to isometric yang membuat sweet spot raket ini lebih besar dibandingkan raket lainnya teman-teman. Sweet spotnya enak banget. Getarannya minimal, Gila. impact-nya terasa solid, dan arahin bola jadinya nggak ribet. Kakinya nggak boleh malas emang, backhand. Buat reflex volley atau punch volley, raket ini cukup stabil dan nggak berasa goyang. Jadi walaupun kita main agresif di depan, kita tetap memiliki rasa aman yang maksimal. Terakhir kita bahas servis. Jadi yang paling berasa di servisnya itu adalah pada saat kita kick serve ya teman-teman. Jadi kick serve itu gampang banget buat generate more spin gitu. Jadi bolanya itu lebih jinak, kita merasa lebih nyaman ya untuk pakai kick serve. Pakai raket ini tuh confident aja. Untuk flat serve, powernya juga cukup ada. Tuh, masuk terus. Gitu, tapi memang dia lebih ngutamain spinnya, makanya itu kick serve-nya tuh berasa banget. Gila, memang raket spin nggak bohong sih spinnya. Oke, yuk kita coba main yuk. Yuk main. Oke, 0-0. Saatnya kita sekarang main game. Di match situation, Vikor Ruby Red ini benar-benar berasa sebagai raket yang agresif tapi aman ya teman-teman. Banyak bola yang awalnya gue kira out, tapi ternyata masih masuk karena spinnya ngebantu banget. Nah, teman-teman bisa lihat di poin-poin gue ini ya, cukup banyak bola-bola yang cukup deep ya. Spinnya kenceng, powernya juga kenceng, dan menyusahkan lawan gue. Ya, gue jadi lebih pede buat main rally panjang, ambil sudut, bahkan nyoba beberapa winner. Wah, nice spinnya. Gila, drop shotnya enak loh. Wah, gila, drop shotnya enak banget tadi. Dapat banget spinnya. Overall, raket ini bikin gue main yang lebih berani gitu, tapi lebih minim errornya. Come on! Thank you, Patina. Konek baru keren. Konek baru nih. Mantap ya konek baru nih. Nanti tanggal 9 Januari baru rilis. Aduh, minum dulu, capek banget. Gila. Wah, teman-teman, gue baru aja beres nyobain playtest dari Yonex Vikor terbaru ini, teman-teman ya. Jadi, tadi gue udah coba mulai dari pemanasan, terus latihan forehand, backhand, latihan slice juga, volley, dan juga serve. Akhirnya gue main game dengan pelatih gue. Dan, wah, ini suatu hal yang luar biasa ya teman-teman, karena gue merasakan ada yang cukup berbeda dibandingkan Yonex Vikor yang sebelumnya ya. Kalau yang gue paling rasain adalah spinnya di raket ini itu jauh lebih mega spin ya. Makanya dia sebut tagline-nya Vikor yang baru adalah spin operator, dan itu benar-benar nggak salah teman-teman, karena dari segi yang gue rasain memang spinnya juga itu benar-benar berasa banget ya. Jadi bola-bola yang tadi gue merasa akan out gitu, tapi kok bolanya masuk gitu karena no-kick dari spinnya gitu ya. Dan juga gue juga merasa powernya tuh kayak ditambahin gitu dibandingkan dengan Vikor yang sebelumnya. Jadi gue merasa kayak swing weight-nya itu lebih berat di kepala sedikit ya, sehingga power yang kita dapatkan tuh bisa lebih banyak gitu powernya teman-teman. Terutama buat kalau misalnya kita mau backspin gitu ya, seperti nge-slice ataupun kayak drop shot, itu berasa banget gitu spinnya. Jadi ini yang gue suka ya dari Yonex kali ini tuh, spin yang di-improve bukan cuma dari top spin, tapi dari juga backspinnya yang gue paling berasa banget ya. Karena tadi gue coba untuk main kayak gue attack ke belakang, abis itu gue coba ambil drop shot ya, supaya lawan maju ke depan, itu benar-benar drop shotnya susah kekejar teman-teman.
Oke, jadi raket ini cocok untuk siapa sih teman-teman? Nih, jadi raket Yonex V-Core terbaru ini gue bener-bener rekomendasikan untuk teman-teman yang nyari raket yang berkarakteristik spinnya tinggi gitu ya, tapi tetap memberikan power yang besar gitu. Jadi ini yang gue rasakan bahwa ketika gue nge-spin tadi itu bolanya berbobot, powerful, dan juga spinnya bener-bener kenceng. Ya, jadi spinnya bukan yang nanggung, spin yang berbobot kenceng gitu. Jadi susah kalau bola-bola deep ke belakang itu susah banget dibalikin sama lawan gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang nyari raket spin, gue bener-bener rekomendasikan Yonex V-Core generasi ke-8 ini. Bener-bener di-improve dari generasi sebelumnya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi review raket Yonex V-Core terbaru ini ya, V-Core generasi ke-8, atau kita sebutnya nama panggungnya itu V-Core Ruby Red, teman-teman. Ya, jadi di V-Core 2026 ini bener-bener kita sudah review semua dari segi desain, teknologi, dan performance ya. Dan hasilnya bener-bener mengejutkan ya, karena bener-bener di-upgrade dari Yonex V-Core yang generasi ke-7, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tertarik nih, ya kabar baiknya ya, raket ini soon akan tersedia ya, nggak lama lagi di Footprint tanggal 9 Januari 2026, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, pastikan kamu memiliki V-Core yang pertama loh, ya, karena takutnya kehabisan nih stoknya. Ya, kita juga udah buka pre-order. Bagi teman-teman yang tertarik buat PO, bisa langsung chat ya ke admin kita ya, yang ada di sini, teman-teman. Ya, WA kita dan juga IG kita. Gitu. Oke, kalau gitu teman-teman sampai di sini dulu reviewnya. Nantikan pokoknya di tahun 2026 ini bakal banyak racun-racun raket yang terbaru ya teman-teman ya. Banyak banget racun-racun raket yang keren-keren banget di tahun ini gitu. Jadi siapin dompet kalian, tentu saja Footprint Tennis Master the Court.